Seorang detektif bernama Ma Sok-do yang diperintahkan untuk menjemput warga Korea di luar negeri. Namun di sana ia menemukan kasus mengerikan. Para turis diculik yang dimintai tebusan. Namun para korban tak pernah kembali. Ma Sok-do harus berhadapan dengan para gangster. Memburu gangster kejam juga pembunuh bayaran untuk menyelesaikan kasus tersebut. Film Korea yang berjudul The Round-Up dirilis tahun 2022. Disutradarai oleh Lee Sang-yong di bawah naungan rumah produksi Hong Film, BA Entertainment, Big Punch Picture. Didistribusikan oleh ABO Entertainment dan Megabox yang tentu dibintangi oleh Ma Dong-seok. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Siapkan kopi dan urutnya, selamat menonton. Sebuah narasi. Lebih dari 300 kriminal asal Korea melarikan diri pergi ke kawasan Asia Tenggara setiap tahunnya. Dan di sana mereka kembali melakukan kriminal terhadap turis dan pengusaha asal Korea. Salah satunya terjadi di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Saat itu seorang pengusaha bernama Choi Yong-gi yang ditemani oleh Jong Hun sedang survei tanah yang nantinya akan dijadikan resor. Tak lama datanglah sebuah pen dengan dalih pebisnis rental mobil yang ingin bekerja sama. Choi Yong-gi pun masuk ke pen tersebut untuk menemui Kang Hae-sang. Ternyata mereka komplotan bandit dan Choi Yong-gi diculik. 너 돈 많다며. 욕하는 사람으로 뭐야? 하는 거야. Beralih di Korea, detektif dibuat kewalahan oleh seorang pasien RSJ yang kabur, menyandra 2 orang di dalam toko. Tak lama datanglah Ma Sok-do. Tanpa berkompromi dengan kapten, Ma Sok-do masuk lewat belakang dengan dibantu rekannya sebagai pengalihan. Namun dikarenakan ketahuan tak punya pilihan lain, Ma Sok-do pun ngeluarin hodamnya. Ma Sok-do berhasil melumpuhkan pasien RSJ tersebut. Alih-alih mendapatkan penghargaan, justru Ma Sok-do malah diberitakan buruk di sebuah artikel, disebut sebagai penganiayaan yang berlebihan oleh polisi. Namun Ma Sok-do mah enjoy-enjoy saja, karena pasti sang kapten yang selalu menjadi kambing hitam dimarahi oleh kepala polisi. Kapten John Ilman pun datang memberitahukan Ma Sok-do yang diberi tugas untuk pergi ke Vietnam, menjemput warga Korea seorang kriminal bernama Jong Hun yang menyerahkan diri ke kantor konsulat Korea di Vietnam. Saat yang lain menawarkan diri untuk ikut dengan PD-nya kapten yang akan pergi dengan Ma Sok-do karena ia jago bahasa Inggris. Namun faktanya, setelah tiba di Vietnam, mereka berdua malah ditahan oleh polisi. Tak lama petugas konsulat Korea bernama Pak Chang-su datang untuk menjemput mereka. Tentu membuat mereka berdua lega. Kemudian mereka pun makan bareng. Namun tiba-tiba 2 orang sales datang. Salah satunya Gasolin kenalan nama Ma Sok-do. Karena sama orang Korea mereka pun makan bareng. Gasolin mengingatkan jika tujuan Ma Sok-do datang ke Vietnam untuk memburu penjahat supaya berhati-hati. Karena gangster di Vietnam bersenjata api beda dengan di Korea. Di keesokan harinya, Ma Sok-do dan kapten pun mendatangi kantor konsulat. Diketahui banyak daftar turis Korea yang hilang. Mereka terheran-heran apa alasan Jong Hun menyerahkan diri. Lalu Ma Sok-do dan kapten menginterogasi Jong Hun, menanyakan apa alasan sebenarnya Jong Hun menyerahkan diri. Dikarenakan Jong Hun yang tak jujur, kapten pun menutupi CCTV, mempersilahkan Ma Sok-do ngeluarin hodamnya. Karena sudah pasrah, Jong Hun pun memberitahu alasan ia menyerahkan diri karena ia takut JD ingin membunuhnya. Karena Jong Hun yang tak memberitahu apa alasan JD ingin membunuhnya, Ma Sok-do dan kapten pun pergi untuk menemui JD. Sesuai alamat yang diberikan Jong Hun, mereka telah tiba. Sesampainya di sana, mereka dibuat terkejut saat mengetahui JD sudah tewas. Lalu Ma Sok-do dan kapten pun kembali ke kantor konsulat. Mengetahui JD sudah tewas membuat Jong Hun ketakutan. Terlebih saat Ma Sok-do akan mengeluarkannya.
Sebab Jong-hun menyerahkan diri karena merasa aman di sana dibanding di luar. Karena ketakutan, akhirnya Jong-pun pun menceritakan yang sebenarnya. Bahwa dulu atas perintah Kang Hae-sang mereka menculik Choi Yong-gi. Saat itu mereka cekcok masalah pembagian uang rampasan. Karena diketahui mereka dua kubu. Choi Yong-gi memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Namun sayangnya Choi Yong-gi kembali tertangkap. Meminta mereka melepaskannya. Dengan imbalan Choi Yong-gi akan menyerahkan uang $200.000 juga batangan emas di hotelnya beserta kode berangkas. Kedua teman Choi Yong-gi pun sepakat. Namun dengan kejam Kang Hae-sang langsung menghabisi Choi Yong-gi. Teman Jong-hun yang protes pun ikut dihabisi. Tentu membuat Jae-dae dan Jong-hun ketakutan terpaksa patuh terhadap Kang Hae-sang, menguburkan mayat keduanya. Mereka berhasil mengambil uang dan emas milik Choi Yong-gi. Dikarenakan Kang Hae-sang yang baragajul dengan kejamnya ia memutilasi tangan Choi Yong-gi untuk memeras keluarga Choi Yong-gi, meminta imbalan $500.000. Sebab keluarga Choi Yong-gi tidak tahu bahwa Choi Yong-gi sudah tewas, pasti membayar demi keselamatan anaknya. 2 hari setelahnya Kang Hae-sang berhasil mendapatkan uangnya. Jae-dae dan Jong-hun kabur karena takut. Itulah mengapa ia menyerahkan diri. 주소요. 너 여기다 그 집 주소 적어. 강제 추방 당합니다. 예, 그렇게 좀 해주세요. Lalu Ma Sok-do meminta rekannya yang di Korea untuk mencari informasi tentang Kang Hae-sang dan Choi Yong-gi. Dikarenakan butuh waktu sekitar sebulan sejak laporan diajukan ke polisi setempat. Takutnya Kang Hae-sang keburu kabur. Dengan nekat Ma Sok-do mendatangi TKP sesuai alamat yang diberikan Jong-hun. Pak Chang-soo minta Ma Sok-do untuk tidak gegabah karena ini didengar orang. Namun Ma Sok-do tetap gaspol terus karena bagaimanapun tujuannya baik. 빨리 제대로 좀 파. 좀 빨리빨리. Mereka menggali untuk mencari mayat Choi Yong-gi dan temannya Jong-hun. Namun di sana mereka menemukan 4 mayat korban-korban Kang Hae-sang. Polisi lokal pun datang untuk mengambil alih. Ma Sok-do menanyakan kepada Gasolin tentang Kang Hae-sang. Gasolin pun memberitahu jika Raku gangster lokal juga tengah mencari Kang Hae-sang. 우리나라 사람들이 이렇게 다 죽어나가는데 어떻게 가만히 있어? 반장님. 알았어. 쏘리. 오케이, 알았어. Sementara tentara bayaran yang dipandu anak buah Raku menggeledah tempat tinggal Kang Hae-sang atas perintah ayahnya Choi Yong-gi. Di sana mereka menemukan uang rampasannya. Di sisi lain Ma Sok-do dan Kapten mendatangi markas Raku. Namun anak buah Raku yang memporongus membuat Ma Sok-do ngeluarin hodamnya. 경찰이세요? 나가세요. 욕 보지 마시고. 새끼들아, 한국 아니야 이 개새끼야. Raku yang terpojok menjelaskan ia hanya diperintahkan tentara bayaran untuk melacak tempat Kang Hae-sang. Ma Sok-do mendapatkan informasi dari timnya yang di Korea bahwa belum ada laporan hilangnya Choi Yong-gi. Dan diketahui ayahnya Choi Yong-gi ialah seorang konglomerat. Dengan belum dilaporkan hilangnya Choi Yong-gi dan datangnya tentara bayaran. Dengan begitu Ma Sok-do menyimpulkan sepertinya ayah Choi Yong-gi mengirim tentara bayaran untuk membunuh Kang Hae-sang untuk balas dendam. Benar saja tentara bayaran sudah bersiap di rumah Kang Hae-sang. Kang Hae-sang yang baru pulang melihat puntung rokok ia menyadari adanya tamu tak diundang. Namun dengan santai ia masuk. Menyadari penyusup bersembunyi, ia pun masuk kamar supaya tentara bayaran mengira Kang Hae-sang tidak tahu kedatangan mereka. Saat tentara bayaran mengeceknya, dihabisi saat itu juga. Pada akhirnya Kang Hae-sang dan temannya berhasil meratakan tentara bayaran. Mengetahui uangnya telah hilang membuatnya marah, lalu menghubungi ayahnya Choi Yong-gi untuk mengembalikan uang atau ia akan datang ke Korea. 이거 우리 애들 죽였는데 너는 무사할 줄 죽인다. Tak lama kemudian Ma Sok-do dan Kapten datang untuk mencari Kang Hae-sang. Saat tiba di sana mereka berdua dibuat terkejut melihat tentara bayaran yang sudah dihabisi.
mengira Kang Haesang sudah kabur, namun tak lama kemudian sayangnya Kang Haesang berhasil kabur. Kapten yang terluka dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan perawatan. Namun keduanya malah dikurung karena telah membuat kekacauan mendahului polisi setempat, padahal tidak punya wewenang. Timnya mengabari tentang informasi Kang Haesang bahwa di kawasan Asia Tenggara ada kasus serupa seperti yang dilakukan oleh Kang Haesang. Menculik lalu minta tebusan, namun setelahnya para korban hilang begitu saja. Atas segala yang terjadi, Pak Chang-su mengatakan bahwa Ma Sok-do dan Kapten akan dideportasi. Tentu membuat keduanya kesal. Ma Sok-do mengatakan haruskah ada alasan untuk menangkap pembunuh. Lalu Ma Sok-do yang dibantu Pak Chang-su mengelabui penjaga. Karena Ma Sok-do harus tahu kemana Kang Haesang pergi. Berjanji akan memulangkan temannya Kang Haesang ke Korea daripada dihabisi oleh polisi Vietnam di sini. Polisi Vietnam yang sudah mendesak mendeportasi mereka dengan santai, Ma Sok-do menyetujuinya. Karena pada faktanya Ma Sok-do sudah diberitahu bahwa Kang Haesang pergi ke Korea untuk menemui ayahnya Choi Yong-gi. Singkatnya, mereka sudah tiba di Korea dijemput oleh Dong Gyun, meminta kapten untuk beristirahat. Mereka berasumsi Kang Haesang datang ke Korea dengan menyelundup menggunakan kapal rute Cina-Korea. 어디 왔어요? 좀 삼촌. Lalu Ma Sok-do mendatangi CS beratnya yang seorang gangster bernama Jang Isu. Ma Sok-do minta informasi tentang kapal mana saja yang datang dari Cina. Mengingat Jang Isu dulu pernah melakukan penyelundupan kapal dari Cina ke Korea. 내 옛날에 장이수가 아야. Jang Isu pun mendapatkan informasi dari Kim Gyo-bum, spesialis kapal rute Cina-Korea, bahwa ada satu kapal yang baru datang ke pelabuhan Gongpyeong. 가자. 새끼네 진짜. Tim Ma Sok-do pun memeriksa semua rekaman CCTV pelabuhan. Dan benar saja mereka menemukan Kang Haesang yang sudah tiba di Korea. Di sisi lain ayahnya Choi Yong-gi meminta anak buahnya untuk menambah tentara bayaran lagi, memburu Kang Haesang hidup ataupun mati. Di sisi lain, Kang Haesang memanggil kedua pembunuh bayaran bersaudara yang dari Asia Tenggara untuk datang ke Korea. Di sisi lain, kepala polisi dibuat kesal oleh Ma Sok-do dan kapten yang membuat keributan di negara orang. Untuk itu, kasus akan dialihkan ke Kementerian Luar Negeri. Namun kapten dan Ma Sok-do menjelaskan akan ada kekacauan besar, sebab ayahnya Choi Yong-gi menyewa tentara bayaran untuk balas dendam memburu Kang Haesang. Sementara sekarang Kang Haesang sudah tiba di Korea. 대준맥이 또 족보도 사가지고 쫙 풀고 서울시는 피바다 되고. Setelah mendengar laporannya, kepala polisi pun memberikan waktu 1 minggu kepada mereka untuk menyelesaikan kasus tersebut. Lalu Ma Sok-do dan rekannya pergi ke rumah duka. Di sana ibu Choi Yong-gi berterima kasih kepada Ma Sok-do yang telah membawa mayat anaknya. 깡패 양아치 새끼들 존나게 보였네. 그러게요. Tak lama Ma Sok-do mendapatkan informasi ditemukannya mobil Kang Haesang. Ia pun segera meluncur ke TKP, di mana Kang Haesang membuang mobilnya di area buta CCTV. Sementara dua rekan Kang Haesang telah tiba di basement parkir. Mereka menyadari adanya tamu tak diundang yang tak lain itu tentara bayaran. Ayah Choi Yong-gi akan pergi ke basement namun tanpa disadari bahwa orang yang dicari-carinya satu lift dengannya. 강혜성입니다. Para tentara bayaran pun juga dihabisi oleh kedua rekan Kang Haesang. Pada akhirnya Kang Haesang berhasil menculik ayahnya Choi Yong-gi. Tim Ma Sok-do yang menyadari akan hal itu langsung mengejar mereka. Namun Kang Haesang berhasil kabur. Ibu Choi Yong-gi mendatangi markas detektif. Ia melaporkan menerima sebuah paket kiriman video ancaman untuk menebus $2 juta jika suaminya ingin selamat. Tim Ma Sok-do berhasil mendapatkan identitas dua pembunuh bayaran bersaudara itu. Tanpa adanya bantuan dari departemen lain membuat tim Ma Sok-do sedikit kesulitan.
Akan tetapi ibunya Choi Yong-gi menawarkan diri, ia akan melakukan apapun demi menangkap mereka. Dengan begitu, mereka berencana untuk menjebak Kang Hae-sang dengan dalih bertemu langsung membayar tebusan secara tunai, di mana nantinya ibu Choi Yong-gi akan dipandu oleh tim Masokdo. Panggilan dari Kang Hae-sang pun masuk. Ibu Choi Yong-gi tidak akan mentransfer lewat rekening, karena yang sudah juga anaknya dihabisi. Jika mau uang tebusannya bertemu langsung bahwa suaminya hidup-hidup. Dikarenakan Kang Hae-sang yang menekan ibu Choi Yong-gi yang harus datang sendirian. Atas saran dari Masokdo, ibu Choi Yong-gi berpura-pura tidak bisa menyetir, ia perlu sopir. Pada akhirnya Kang Hae-sang sepakat, namun hanya satu orang saja yang menemani. Mereka kebingungan harus siapa yang menjadi sopirnya. Masokdo berencana akan menjadikan Jang Isu sebagai sopirnya. Kebetulan di sana Jang Isu sedang menipu dua gadis yang diiming-imingi akan dijodohkan. Mengetahui akan hal itu, menyuruh kedua gadis tersebut pergi, jangan memberi uangnya karena Jang Isu penipu. Di sisi lain di tempat persembunyian, Jang Sun-chul menghubungi Kim Gyo-bum, memesan kapal untuk menyelundupkan mereka kabur dari Korea dengan bayaran 2 kali lipat. Kang Hae-sang memerintahkan Jang bersaudara untuk mutar-mutar terlebih dahulu sebelum ke titik pertemuan, sedangkan dirinya akan memberi aba-aba dari tempat persembunyian. Meski Jang bersaudara sempat curiga kepada Kang Hae-sang dan tak terima di perintah-perintah, mereka berdua pun terjun mengawasi ibu Choi Yong-gi, memastikan hanya membawa satu sopir saja dan tidak ada polisi. Jang Isu melihat koper yang berisi duit, ia tergoda. Namun ketika ibu Choi Yong-gi mengucapkan terima kasih dengan menyebutnya Pak Detektif, niat jahat Jang Isu langsung pudar, langsung berlagak keren layaknya detektif. Tim Masokdo membututinya dari belakang. Sementara Dong Gyun diperintahkan untuk mendatangi lokasi di mana ayah Choi Yong-gi disekap. 장시형제들 찾았습니다. 아니요, 지금 두 놈만 있습니다. Kang Hae-sang yang diberitahu Jang bersaudara meminta ibu Choi Yong-gi untuk putar balik, memastikan tidak adanya polisi yang mengikuti. Supaya tidak dicurigai, tim Masokdo silih bergantian mengikuti mereka. Hingga di mana mereka sudah 4 kali putaran. 가해 아줌마야. Kapten menyarankan untuk langsung menangkap Jang bersaudara. Namun Masokdo mencegahnya sebelum Dong Gyun menemukan Choi Yong-gi. Dong Gyun pun berhasil menemukan mobil yang dipakai menculik ayahnya Choi Yong-gi dan langsung melaporkannya. Kapten pun langsung OTW untuk membantu Dong Gyun. Di sebuah gedung terbengkalai, Dong Gyun menemukan ayahnya Choi Yong-gi. Namun saat akan membawanya, Kang Hae-sang menikam dari belakang. Bala bantuan polisi yang menerima laporan pun langsung pergi ke TKP. Namun sayangnya Kang Hae-sang berhasil kabur. Kapten yang baru sampai langsung melaporkan bahwa ayahnya Choi Yong-gi sudah didapatkan, namun Dong Gyun tertikam. Tentu membuat Masokdo geram. Kang Hae-sang menyuruh Jang bersaudara untuk membatalkan operasi karena polisi mengejar kita. Namun Jang bersaudara yang mengira tak ada polisi yang mengikuti akan melanjutkan operasi, yang membuat Kang Hae-sang tak punya pilihan. Sementara Masokdo memberi aba-aba ke timnya untuk fokus menangkap Jang bersaudara. 남편분 찾았습니다. 걱정하지 마세요. 형사 아니지? Jang bersaudara mencoba mencegat Jang Isu. Namun Jang Isu pun langsung gaspol menuju parkiran mall. Tim Masokdo pun langsung mengejar dan melaporkannya kepada Masokdo. Mereka yang terpojok berencana akan masuk mall, namun Jang Isu malah kabur dengan bawa uangnya. Sementara Masokdo yang baru tiba langsung bergegas masuk mall lewat depan. Detektif pemula yang mencoba menangkap Jang Sun-chul dibuat kewalahan, untung rekannya datang. Sementara ibu Choi Yong-gi dikejar oleh Jang Gi-chul hingga terpojok, namun tak lama kemudian.
Sementara Jang Isu yang tengah membawa kabur uangnya ditabrak oleh Kang Haesang. Menyadari itu, Jang Isu langsung menaiki taksi untuk kabur. Mas Sokdo dibuat pusing Jang Isu yang membawa kabur uangnya, dan polantas ditikam oleh Kang Haesang. Dengan begitu, polisi mengeluarkan surat DPO untuk Kang Haesang dan Jang Isu. Jang Isu berada di pelabuhan berniat menyelundup. Lalu ia menghubungi Kim Gyo-bu meminta diantarkan ke Cina dengan imbalan yang fantastis. Namun tak lama Kang Haesang datang. Jang Isu yang dijemput anak buah Kim Gyo-bum dihentikan oleh Kang Haesang. Kang Haesang bisa sampai di sana karena melihat berita Jang Isu yang akan menyelundupkan ke Cina. Di sana Jang Isu berlaga jagoan, namun saat Kang Haesang mengeluarkan saja membuatnya ciut dan menyerahkan uangnya. Lalu Kang Haesang kabur membawa uangnya menaiki bis. Jang Isu yang melihatnya langsung melaporkan kepada Mas Sokdo. Di terowongan tiba-tiba ada pemberhentian yang ternyata itu Mas Sokdo. Mas Sokdo pun masuk ke bis tersebut meminta penumpang untuk keluar sebentar karena akan ada baku hantam. Dikarenakan Mas Sokdo yang terus mengejarnya, Kang Haesang malah mengira Mas Sokdo datang untuk meminta bagian. Tentu membuat Mas Sokdo sudah pusing dan duel pun terjadi. Kang Haesang dibuat babak belur, namun ia terus memberikan perlawanan hingga Mas Sokdo ngeluarin hodam terakhirnya. Tak lama kapten dan polisi lain datang untuk membereskan sisanya. Yang ternyata sebelumnya Mas Sokdo dan Jang Isu bersekongkol untuk menjebak Kang Haesang. Saat Jang Isu akan kabur membawa uangnya, Mas Sokdo mengirim pesan bahwa nomor seri uang itu akan terlacak ketika Jang Isu membelanjakannya, menyuruh Jang Isu untuk memesan kapal selundupan malam ini ke Cina. Pada akhirnya Mas Sokdo dan tim berhasil menyelesaikan kasusnya. Kang Haesang ditangkap dan Ayah Choyonggi berhasil diselamatkan. Namun begitu akan diadili karena pernah menyewa tentara bayaran untuk melakukan pembunuhan. Mas Sokdo dan timnya pun merayakan kemenangannya dengan nongkrong ngopi santuy serta nyembil kuaci. Dan film pun berakhir.